Ya, shalom, selamat sore untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berada di rumah masing-masing. Saya harap sore ini semua kabarnya baik, dan sebelum kita memulai, saya punya sedikit kayak semacam ilustrasi atau motivasi ya. Satu kali aku pernah dengar dari seseorang, dia bilang, mulailah karena air tidak akan mulai mengalir jika keran belum diputar. Nah, kerjakanlah apapun yang keadaannya, bahkan kerjakanlah dengan sekuat tenaga ya, pekerjaan yang kita upayakan dengan sekuat tenaga akan menembus batas keadaan, entah keadaannya baik atau tidak baik, menyenangkan ataupun tidak. Ada saatnya yang perlu kita perbuat adalah tetaplah melakukan sesuatu, karena ketika kita bertindak, kita akan menemukan kekuatan dari dalam. Tentu saja, jangan lupa untuk selalu mengawali dan membawanya dalam doa kepada Tuhan. Dari Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Ya, kita akan mulai ibadah kita lebih jauh, dan saya mohon kesediaan dari Bapak atau Ibu Mas Nida Hutapea untuk membawakan kita dalam doa pembukaan. Kepada Bapak atau Ibu, saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami datang kembali kepadamu untuk memuji-muji namamu dan menyembahmu dan mendengarkan sebagian dari semua ya Bapak, supaya mereka yang membawakan puji-pujian, penyembahan dan semua Tuhan ya Bapak, biar Engkau saja Bapak yang mengurapinya ya Bapak. Demi nama Yesus Kristus, jujur sama dan menebus dosa kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu Mas Nida Hutapea yang telah membawakan kita dalam doa pembukaan ibadah kita pada sore hari ini. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita juga patut memuji dan mempermuliakan nama Tuhan selalu. Berikutnya ada dua pujian yang akan dibawakan oleh Bang Edwin. Kepada Bang Edwin, saya persilakan. Terima kasih, Asnat. Baik, untuk lagu pertama, Kau yang Terindah, aku minta izin untuk matikan video ya, biar audionya lebih jelas. Terima kasih. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih-Mu kepadaku. Ku sembah Kau,
ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Baik, lagu yang kedua, sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Stevi yang telah membawakan 2 pujian yang begitu indah, dan pujian ini sangat menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati Bang Stevi, Bang Edwin. Selanjutnya kita akan masuk dalam kesaksian yang akan dibawakan oleh Kak Reni dan juga Om Jefta Gideon Gebu. Kepada Kak Reni dan Om Jefta, mungkin dipersilakan. Kak Reni dulu ya, duluan. Iya, apakah terdengar suara saya? Ya Kak, kedengeran. Jelas banget. Ya, baik. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
wabarakatuh. Selamat sore. Shalom, sore ini. Shalom. Ya, puji Tuhan untuk kesempatan kali ini saya diberikan pengalaman ya sharing tentang kebaikan Tuhan, khususnya yang mau saya sharingkan waktu sebelum berangkat ke Surabaya sampai pulang. Tuhan Yesus sungguh amat baik di setiap keadaan apapun. Amin. Ya, Amin, amin. jadi ceritanya waktu saya dan jujur saya senang karena saya belum pernah ke Surabaya. Tapi hari berikutnya saya mulai muncul cemas, kecemasan. Cemasnya takut lambung saya kambuh di tengah jalan. Karena jujur saya punya mah yang kronik ya. Jadi sering kambuh, telat makan sedikit, sudah langsung ada reaksi begitu. Nah, waktu sebelum berangkat yang saya cemaskan bagaimana saya nanti di kereta, di sana, karena pasti perubahan jam makan pasti berubah. Itu yang saya pikirkan. Semakin mendekat ke hari H, semakin saya cemas. Dan kecemasan saya cukup mengganggu. Tetapi saya berdoa, akhirnya saya sampai pada titik berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Pada saat saya sudah mampu berserah penuh kepada Tuhan Yesus, di situ saya mulai tenang. Dan saya tidak memikirkan itu, ini, itu lagi. Yang penting saya sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, itu pasti seizin Tuhan. Dan saya hanya memohon kepada Tuhan Yesus. Saya katakan sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kalau saya memang harus berangkat, saya memohon beri saya kesehatan, kekuatan. Jangan biarkan kambuh mah saya, apalagi sesak. Jadi kalau mah saya ini kambuh, sesak larinya. Jadi mungkin kita sering dengar banyak orang yang meninggal karena sakit lambung gitu ya. Itu saya berpikir itu karena mengalami sesak. Kalau dia tidak sesak, kemungkinan tidak sampai meninggal. Nah, kebanyakan orang sih kalau kambuh mahnya kan hanya mual-mual, lemas, pusing gitu ya. Nah, kalau saya tidak mual, kalau lambungnya kambuh, tetapi larinya ke sesak. Nah, itu yang berbahaya. Dan itulah yang saya cemaskan. Tapi pada saat saya berserah penuh, saya tenang, dan di hari H berangkat, saya hanya mencoba bersukacita, dalam hati saya tidak berpikir aneh-aneh. Dan puji Tuhan, sampai di kereta, sebelumnya saya berpikir di kereta itu dingin dan sangat dingin. Ternyata puji Tuhan tidak dingin. Biasa saja, bersahabat dengan saya. Artinya saya bersyukur banget sama Tuhan Yesus. Dan sampai di Surabaya, sukacita demi sukacita saya rasakan dan teman-teman juga rasakan. Kalau setiap acara saya siapkan tuh biskuit di tas dan obat mah. Nah, jadi setiap acara kalau sudah agak-agak nggak enak perut saya minum tuh promah atau saya makan biskuit. Dan puji Tuhan selama 5 hari saya lalui dengan sehat walafiat
puji Tuhan, saya bersyukur banget sama Tuhan karena waktu sebelum berangkat doa saya tidak mau merepotkan orang lain. Tuhan Yesus, saya ingin sehat. Dari berangkat sampai pulang saya ingin sehat. Itu doa saya. Dan puji Tuhan, doa saya dijawab oleh Tuhan selama 5 hari di Surabaya. Saya merasakan sehat, tidak kambuh mahnya, dan saya bersyukur juga selama di Surabaya banyak hal yang baru yang saya temui dan juga khususnya teman-teman baru ya. Dan saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan boleh bertemu dengan Mama Hana, Dr. Michael, Kak Stevi, Mas Edwin, Mas Daniel, yang menurut saya orang ini semua orang-orang yang hatinya luar biasa, hati yang hebat luar biasa, dan saya sampai membayangkan, saya berpikir di Jakarta ada nggak ya orang-orang seperti mereka ini? Tapi saya berpikir pasti ada, tetapi belum saya temui mungkin ya. Tapi intinya saya bersyukur sudah bisa bertemu, tidak hanya di lewat online bisa bertemu, tetapi secara tatap muka sudah bertemu. Itu satu sukacita yang sangat besar bagi saya pribadi. Dan kembali lagi ke sharing saya yang tadi, bahwa intinya saya berserah kepada Tuhan Yesus, dan saya mau katakan pada saat kita sudah berserah penuh kepada Tuhan Yesus, di situ pertolongan Tuhan Yesus benar-benar kita rasakan. Dan pesan saya untuk kita semua pada saat kita dilanda kecemasan atau kekhawatiran, cobalah kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau sudah berserah penuh itu kita tidak memikirkan macam-macam lagi, pokoknya kita serahkan aja, udah pasrah aja sama Tuhan. Apapun yang Tuhan perbuat pasti itu baik adanya. Ya, terima kasih. Itu saja kesaksian saya pada sore hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan semoga CDC semakin maju, semakin diberkati Tuhan. Terima kasih. Shalom. Shalom, terima kasih kepada Kak Reni untuk kesaksian yang kedua dari Om Jeftah Gideon ya kalau nggak salah. Kepada Om Jeftah Gideon, waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, halo, jelas? Jelas, shalom. Suara saya jelas? Jelas banget. Jelas banget Ya, suaranya. shalom. 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 Sahabat-sahabat semua, Shalom. teman-teman semua yang dikasih Tuhan Yesus. Ya, saya mau sedikit menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup saya. Perkenalkan, saya Jeftah, asli saya dari NTT Kupang. Saya tunanetra. Kesaksian saya ini tunanetranya semenjak tahun 2004. Dulunya saya tuh kecelakaan motor, saya suka balapan di Kupang sana. Jadi waktu dulu tuh masih sekitar umur 18-19 ya. Saya masih sekolah, dan itu masih anak sekolah, jadi pergaulannya masih pergaulan bebas, jadi tidak tahu akan kebenaran Tuhan. Jadi hidupnya tuh orang Jakarta bilang semau gue.
gitu. Jadi dengan kekuatan sendiri, kemana-mana sendiri, semuanya bisa sendiri. Tapi puji Tuhan, saya mengalami kecelakaan motor. Sebelumnya saya itu kecelakaan motor sering kecelakaan motor, tapi paling kena kaki, tangan. Kali ini kecelakaan motor yang betul-betul tragis ya, sekali kena langsung kena mata, akhirnya nggak bisa joki lagi. Akhirnya ya saya awalnya tuh saya apa ya, kecewa, saya sedih ya. Dan pada saat saya jatuh motor tabrakan itu, lawan tabrak saya meninggal dan saya yang selamat, tapi sempat koma 3 hari. Jadi waktu itu saya sudah koma, dan setelah koma terus saya seminggu di ICU, sebulan rawat inap. Setelah itu pandangan saya tuh sudah tidak bisa lagi. Akhirnya saya rasa gimana ya, saya sampai kecewa dan malu sama teman-teman saya. Apalagi dulu saya suka andalkan kekuatan sendiri, siapa aja saya bisa lawan. Tapi sekarang ini saya tidak bisa apa-apa. Tapi puji Tuhan, disitulah Tuhan membentuk saya. Pada saya lemah, saya tidak bisa ada kekuatan. Tuhan mengirimkan orang hamba Tuhan yang menguatkan saya, berdoa dan memberikan saya firman, dan saya dikuatkan dalam Roma 8 ayat 28. Itu ayat emas saya. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Itu hal yang saya hadapi saat itu tuh betul-betul apa ya, saya tidak bisa menceritakan dengan kata-kata, soalnya betul-betul dalam kondisinya terpuruk ya. Jadi puji Tuhan, akhirnya saya merasa diri, saya dikuatkan, saya didoakan. Akhirnya saya dijamah Tuhan, saya mau mengikuti Tuhan. Dan saya bersyukur, saya jatuh motor seperti ini, saya lebih dekat dengan Tuhan. Dan saya lebih tahu akan firman. Dulunya saya tidak bisa buka Alkitab, soalnya saya jarang ke gereja. Paling saya tahu hanya kejadian Matius Markus saja. Paling ya ayat Injil-Injil yang setelah itu saya tidak bisa buka Alkitab. Saya kalau dulu tidak bisa. Memang saya tidak pernah berdoa bersekutu dengan Tuhan, tapi Tuhan membentuk saya tahu Allah itu baik. Apa pencobaan yang saya hadapi itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan saya, sebab Allah itu setia. Pada saat saya dicobai, pasti dia akan berikan jalan keluar. Itu saya dikuatkan dalam 1 Korintus 10 ayat 15 mengatakan seperti itu. Dan dengan berjalannya waktu, saya mulai bangkit, dan akhirnya saya mengenal komunitas tunanetra. Akhirnya saya belajar sudah tunanetra kan, jadi sudah tunanetra, jadi mau masa depan ya paling ya akhirnya saya untuk komunitas, saya belajar pijit. Kalau saya sudah nggak bisa lihat, saya mau jadi pilot kan tidak mungkin. Tapi saya jadi tentara TNI, namanya tunanetra Indonesia, intinya TNI AL. Tunanetra Indonesia agak lama, bukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, tapi bergabung di komunitas kelompok TNI. Jadi puji Tuhan, saya bersyukur dalam proses-proses yang saya hadapi, dalam ini waktu-waktu yang berjalan, dengan singkat cerita, saya bisa bangkit walaupun cukup lama ya, sekitar 2 tahun lebih lah saya bisa menerima. Tapi saya berusaha bangkit dan saya bersyukur apa yang Tuhan berikan, rencana-rencana yang Tuhan berikan pasti
rencana itu indah pada waktunya. Dan rencana yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Saya yakin dan percaya. Dan dengan berjalannya waktu, saya akhirnya menemukan pasangan hidup saya di Surabaya, dan puji Tuhan istri saya bukan tunanetra juga, tapi normal, istri saya normal. Puji Tuhan saya juga memiliki anak yang ganteng-ganteng semuanya. Anak saya 3 laki-laki semua. Dan itu saya bersyukur kepada Tuhan. Dan bukan sampai di situ saja, Tuhan membentuk saya. Dan dengan jalannya waktu, saya itu bangkit dari nol, bagaimana untuk menghidupi keluarga. Itu pun Tuhan berikan proses kepada saya. Dan saya belajar betul untuk mendekat dan melekat kepada Tuhan. Dan saya teringat dalam kisah-kisah perjanjian lama, kalau dilihat dari bangsa-bangsa Israel menjauh, kalau sudah menjauh, hatinya sudah berpaling dari Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan Allah yang mereka Allah bangsa Israel. Kalau mereka tidak menyembah Tuhan, berarti Tuhan sudah meninggalkan mereka, berarti mereka akan terkena bahaya seperti mereka dijajah oleh bangsa Filistin. Itu yang saya pelajari dari situ, dan saya tidak mau mau menjauh dari Tuhan, saya mau mendekat kepada Tuhan. Dan biar apapun yang terjadi, saya tetap menyembah dan memuji Tuhan. Dan proses-proses yang saya alami itu betul-betul menguatkan iman saya, sehingga bisa membentuk saya, kepribadian saya bisa dibentuk. Dan singkat cerita, saya kesaksian lagi, ini masuk corona ini juga tahun 2020 ya 2020 corona ya, sekitar Maret. Itu pun saya mengalami perekonomian yang pekerjaannya sepi ya. Tapi ya itu dia, barang siapa yang mendekat kepada Tuhan, barang siapa yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur 1, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah kering daunnya, yang selalu berbuah pada musimnya. Apapun yang dikerjakan dia akan berhasil. Saya perkatakan saya seperti itu di masa corona yang saya lalui tahun 2020, sekitar bulan April, Mei, itu pekerjaan saya sepi. Pekerjaan ibaratnya pekerjaan pijit saya sepi, tapi saya berdoa sama Tuhan. Itulah kelebihan kalau kita sering menyembah Tuhan, membaca firman, berdoa, pasti Tuhan akan ingatkan di dalam firman. Pada saat itu saya berdoa, saya diingatkan Tuhan dalam kisah di kitab Raja-Raja tentang Elia yang dipelihara Tuhan di pinggir sungai Kerit, yang diberi makan oleh gagak-gagak. Itulah dia, saya diingatkan cerita itu. Dan tidak disangka ya, saya bulan April itu kerjaan sepi, dan Mei juga sepi, dan Juni pun saya harus berusaha untuk menyiapkan dana-dana untuk sekolah anak-anak saya. Dan otomatis kan masuk pendaftaran baru, masuk ke SD, satunya naik kelas, otomatis semua kan harus butuh dana semuanya, apalagi anak yang masih kecil mesti butuh susu segala macam, istri juga, keluarga juga mesti perlu makan. Itu pun saya rasanya saya sebagai manusia pasti saya khawatir, saya akui saya khawatir, tapi saya selalu khawatir. Dalam khawatir itu saya selalu dikuatkan oleh firman, seperti hal kekhawatiran yang kemarin saya sampaikan di firman minggu lalu di dalam Matius 6 ayat 25-34. Itu selalu terngiang-ngiang di telinga saya. Dan ayat-ayat yang lain seperti Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kekuatanmu kepada Dia memeliharamu, sebab orang benar itu tidak akan goyah. Saya selalu dikuatkan seperti itu di firman, dan saya aminkan. Dan akhirnya hal kekhawatiran yang saya khawatirkan itu saya serahkan kepada Tuhan. Saya seperti dari yang seperti mbaknya yang katakan, kalau sudah serahkan kepada Tuhan, kita jangan pikir-pikir apa-apa lagi. Namanya kalau sudah serahkan, berarti kita harus berserah penuh. Ya, jadi saya berserah kepada Tuhan,
luar biasa. Tuhan sediakan semuanya yang saya butuhkan. Apapun yang saya tidak pernah pikirkan, apapun yang saya tidak pernah bayangkan, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati saya. Tuhan sediakan semuanya. Kebutuhan-kebutuhan saya dalam masa corona yang awal-awal itu semuanya terpenuhi. Sampai-sampai pasien-pasien saya yang tidak melakukan pijit itu mereka semuanya tergerak dan mereka memikirkan saya, dan saya tidak tahu tiba-tiba sembako beras-beras itu datang ke rumah saya sampai saya kalau hitung-hitungnya sekitar ton ya, 1 ton adalah sekali kirim 50 kilo dan 50 kilo 2 karung ya. Jadi apa saya kumpul dan saya sampai katakan Tuhan Engkau baik, dan kalau detik ini Engkau memberkati saya diberkati dan saya akan memberkati orang-orang di sekitar saya. Dan beras-beras itu yang saya kumpulkan, saya bagikan ke orang-orang di sekitar kampung saya, bagikan ke tukang-tukang becak di pinggir-pinggir daerah saya, daerah Kenjeran ini, saya bagikan semuanya. Dan itu betul-betul apa yang saya dapat tuh saya bagikan ke orang lain. Jadi orang saya mau diberkati Tuhan, saya mau diberkati untuk memberkati orang lain. Jadi apa yang saya imankan dengan iman saya itu terjadi, bahwa sampai corona melanda kota Surabaya, sampai karena pasien-pasien itu takut pijit karena social distancing, jadi takut, jadi mereka mau nggak mau mereka nggak pijit, sampai saya beralih profesi juga, tapi profesi namanya usaha tapi usaha ya tidak berjalan, sampai saya buka usaha frozen juga tidak berjalan karena corona juga. Tapi itu semuanya itu hanya usaha saya sebagai manusia. Soalnya kan kalau kita berdoa tapi kita harus bekerja juga. Jadi saya juga melakukan seperti itu, tapi pekerjaan itu yang saya lakukan membuka usaha frozen itu berjalan juga, tapi ya seperti itu namanya corona. Jadi tapi apa yang saya takutkan, apa saya khawatirkan itu semua Tuhan selalu ingatkan dalam firman, dan saya selalu dihiburkan apa yang saya dengar terngiang-ngiang di telinga saya, firman-firman yang masuk, bahwa Tuhan katakan dulu kamu sudah saya tolong, pasti sekarang juga pasti saya akan tolong kamu. Saya yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah itu Allah yang hebat, Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jadi kita jangan khawatir. Kalau kita khawatir sama Tuhan, baca firman Tuhan, pasti kita dikuatkan. Jadi saya pesankan ke teman-teman, kalau kita khawatir, kita baca firman, jangan lupa juga berdoa, sebab doa itu adalah nafas, dan firman itu adalah makanan buat rohani kita, biar kita bisa bertumbuh. Dan kembali ke cerita selanjutnya lagi, masa corona, akhirnya saya singkat cerita, saya menghadapi corona itu, akhirnya mulai corona mulai lambat laun, akhirnya corona sudah mulai mereda, akhirnya pasien-pasien saya kembali pijit, kembali ke saya, dan pekerjaan saya kembali ramai, dan pasien-pasien yang dulu yang tidak melakukan pijit, mereka karena usaha mereka mandek, akhirnya Tuhan tahu apa yang saya perlukan, itu pasti Tuhan tahu. Tuhan memberikan pasien-pasien yang baru sampai nih dalam masa corona tuh saya berpikir, wah, saya ini kan kerjanya kan panggilan, saya butuh tempat Tuhan, saya butuh tempat. Tapi Tuhan, Kau tahu Tuhan, saya posisinya saya, kalau orang Cina bilang, make you Cien. Ciennya tidak ada, uangnya tidak ada. Jadi, kalau saya mesti nyewa tempat berapa? Itu saya bawa dalam doa. Saya berdoa, Tuhan, saya mau tempat, tapi tempat itu saya tidak mau buat usaha saja. Tapi saya mau tempat itu saya mau buat tempat ibadah untuk teman-teman komunitas tunanetra. Jadi saya berdoa sama Tuhan seperti itu. Jadi ini tempat itu tuh saya mau buat ibadah. Jadi tiap minggu saya hanya bukan buat ibadah tunanetra, tapi saya mau buat ibadah juga komsel di tempat itu. Jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, Engkau berikan tempat sama saya Tuhan,
Tapi tempatnya Mbok jangan saya bayar-bayar mahal Tuhan. Saya berdoanya tuh dari tahun 2020 ya. 2020 dengan berjalannya waktu 2021, 2022, Tuhan jawab doa saya. Tuhan jawab doa saya. Saya kenal dengan pasien saya. Dia mempunyai ruko 3 lantai. Tempatnya strategis di pinggir jalan. Dia bilang, kamu mau pakai tempat, pakai kamu pakai aja. Tapi nanti kamu bersih-bersih, kamu air listrik kamu bayar. Saya bilang, wah puji Tuhan ya, Tuhan dengar doa saya. Padahal pokoknya saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Walaupun waktu Tuhan adalah waktu Tuhan, jalan Tuhan adalah jalan Tuhan. Jadi saya dari tahun 2020 itu saya selalu berpikir itu. Selama corona seperti ini, nggak mungkin saya mau merintis dari nol, tidak mungkin. Saya mesti punya satu tempat usaha Tuhan. Akhirnya Tuhan jawab dengan saya doa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya datang dengan bukan dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu, tapi saya datang dengan Tuhan tuh dengan kerendahan hati. Dan Tuhan kita tuh Allah yang luar biasa ya. Kalau kita hanya sebatas menyembah sama Dia saja, pasti Tuhan itu sudah ngerti isi hati kita. Tanpa kita meminta, pasti Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Sebab Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Immanuel, Allah selalu bersama kita. Ebenezer, sampai di sini pun Tuhan tetap menolong kita. Jadi akhirnya saya dikasih tempat ruko, mau enggak mau saya terima, tapi ruko yang saya terima itu saya bersihkan 3 lantai, saya bersihkan pintunya saya ganti semuanya, yang saya ganti modal semua yang saya buka tempat usaha itu pun saya tidak pikirkan bahwa modal itu pun datang dari orang yang membantu saya juga. Orang itu sampai tanya, bilang, kamu sekarang ada butuh apa? Pas kebetulan saya ini mau butuh modal untuk buka tempat usaha, membeli tempat tidur dipan, terus buat pintu harmonikanya renovasi harmonikanya, soalnya harmonikanya rusak. Jadi saya mesti perlukan dana. Dan otomatis kan 3 lantai kan sudah 2 tahun kosong, jadi kan kotor. Jadi saya mesti butuh orang untuk bersihkan. Itu pun Tuhan sediakan semuanya. Jadi saya tuh orang bilang tuh terima bersih saya. Terima bersih. Jadi saya doa sama Tuhan, Tuhan engkau tahu apa yang saya perlukan. Jadi apa yang saya perlukan, dana apapun semua saya terima bersih semua. Jadi ya puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan ya. Jadi pada saat pasien-pasien saya yang sudah lama-lama tidak melakukan pijat, tapi Tuhan memberikan pasien-pasien yang baru, tempat usaha. Jadi tetap pekerjaan saya lancar dan coronanya sudah mulai reda. Ini saya bersyukur semuanya tuh sudah mulai kembali pulih, walaupun ada beberapa di luar sana corona masih ini ya. Tapi saya katakan dengan iman saya semua berjalan dengan lancar. Saya berkatakan dengan positif dengan saya, dan saya selalu menyebut firman-firman yang saya dengarkan lewat Alkitab suara. Itu yang menguatkan saya. Ya, jadi pesan-pesan buat teman-teman yang mengalami kekhawatiran, jangan khawatir. Tuhan Yesus yang kita sembah bukan Tuhan. Itu bukan Allah sembarangan Allah, bukan Allah Baal. Kalau Baal itu dia itu patung, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Tapi Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus, dia bisa melihat, bisa mendengar, dan tangannya mampu menolong kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Om Gideon, Jefta, dan juga Kak Reni atas kesaksiannya yang sangat memberkati kita semua. Jadi kesaksian mereka juga sangat menguatkan kita agar kita selalu meminta kepada Tuhan, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, karena kita manusia tentunya nggak bisa ya kalau ngandelin kekuatan sendiri. Untuk itu kita perlu Tuhan. Ketika kita butuh sesuatu, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan
kesaksian sore ini juga sangat menguatkan saya secara pribadi dan mengingatkan saya juga agar melakukan segala sesuatu perlu campur tangan Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih, kesaksiannya sangat menguatkan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Kak Reni dan Om Jefta Gideon. Selanjutnya kita akan masuk dalam tanggapan dan arahan yang akan dibawakan oleh Ketua Yayasan Pondok Kasih dengan hormat Mama kita semua, yaitu Mama Hana Amelia Vandajani. Kepada Mama, saya persilakan. Shalom, shalom. Senang sekali bisa mendengarkan kesaksian dan bertemu kembali dengan anak-anak. Aduh, Mama senang sekali. Minggu yang lalu tidak sempat kita hadir karena hari raya sebentar ya Mama jalan ini karena Mama sedang di dalam rumah ya. Jadi Mama bersyukur Tuhan bisa memberkati CDC ini sehingga kita boleh merangkul lebih banyak mereka yang juga sangat membutuhkan komunitas seperti ini. Mama percaya Tuhan akan memakai kalian semua di CDC ini dengan cara yang luar biasa. Sebab kalian mempunyai kekhasan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dan Mama percaya kalian semua akan juga menjadi inspirasi. Sebab firman Tuhan mengatakan apa yang lemah bagi dunia justru dipilih oleh Tuhan untuk mempermalukan apa yang kuat. Dan Mama percaya sekali firman ini sebab waktu Tuhan mulai membawa Mama untuk pelayanan kepada kelompok-kelompok yang lemah, kelompok-kelompok yang miskin, Mama tidak pernah membayangkan bahwa justru melalui mereka Tuhan mendatangkan kekayaan bangsa-bangsa yang sampai saat ini bisa kita alami. Jadi Mama percaya dengan dibentuknya CDC ini, Mama juga sosialisasikan ke banyak sekali orang untuk mereka yang memiliki keluarga, saudara, atau adik, atau komunitas yang difabel bisa bergabung. Sebab saya percaya Tuhan memberikan kelebihan yang unik kepada kalian semua ya. Yang tidak mungkin bisa kami lakukan, semua kalian bisa lakukan. Jadi Mama bersyukur sekali, terima kasih untuk kesaksian tadi. Sudah sangat menguatkan dari dua pesaksi itu, luar biasa sekali. Mama sangat senang bisa berada dalam komunitas ini. Dan Mama ucapkan selamat untuk Stevie, untuk seluruh pengurus dari CDC, tetap bersemangat. Sebab Mama percaya, jika kita bersemangat, kita bisa memberikan dampak yang banyak kepada yang lain. Percayalah, Tuhan akan selalu menyertai kalian semua, sebab Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kalian itu sangat berharga di mata Tuhan. Tanpa kalian semua, kami sebagai satu tubuh tidak lengkap. Justru bagian tubuh yang mungkin lemah, itu yang paling dibutuhkan. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Jadi kalau kalian merasa kalian paling lemah, Mama juga merasa seperti itu. Saya pernah merasa bahwa dalam hidup saya itu saya tidak berarti, saya hidup paling lemah, tetapi justru kalau kita merasa bahwa kita itu paling lemah dan tidak berarti, Tuhan mengangkat kita. Sehingga jika terjadi sesuatu yang luar biasa melalui kehidupan kita, tidak ada yang bisa kita banggakan. Karena kita tahu semua itu datangnya dari Tuhan, bagi Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian semua, dan tetap semangat. Amin. Tetap semangat. Amin. Ya. Terima kasih Mama. Terima kasih Mama. Mama kasih, bangga Mama, sekali dengan kalian. untuk Mama arahannya. sangat bangga sampai Mama lihat caranya membuat flyernya sampai gambarnya. Wow, luar biasa ini. Anak-anak semua ini hebat-hebat semua. Ya, jadi percayalah, Mama dulu memulai perkara. Mama mulai dengan seorang pengemis, kemudian persekutuan di rumah. Ya, Mama ini cuma dimulai dengan 7 orang. 7 orang. Tapi waktu Mama setia melakukan perkara yang kecil, Mama tidak pernah membayangkan bahwa melalui persekutuan orang-orang miskin yang 7 orang di rumahnya Mama itu, Tuhan bisa memberkati sampai ribuan, mungkin jutaan orang di seluruh Indonesia ya. Jadi percayalah nanti Tuhan akan memakai asal kita setia. Kita setia pada yang kecil dan tetap konsisten, tetap bertahan. Mama bangga sekali waktu dengarkan Stevie, mungkin pada saat itu persekutuannya 2-3 orang tidak apa-apa. Justru pada saat
kita setiap ada yang kecil ingat Daud sebelum dipakai untuk bisa mengalahkan Goliat, apa pekerjaannya Daud? Daud itu hanya mengembalakan 2 atau 3 ekor domba di padang. Dia dilupakan oleh ayahnya, dilupakan oleh saudara-saudaranya. Pada waktu Samuel mau mengurapi keluarga dari Isai, Daud terlupakan di padang. Dia cuma menjaga 2 atau 3 kambing domba yang di padang. Tapi justru pada waktu itu Daud dekat kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan memakai Daud dengan luar biasa. Mama percaya satu ketika kalian masing-masing akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Amin, amin, Amin. amin. Percayalah sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Ini logonya juga bagus sekali. Ini siapa yang bikin logonya ini? Wow, it's beautiful. Luar biasa kreativitasnya kalian. Ya, Tuhan memberkati semua. Stevie, Edwin. Ini kok Mama kok tidak lihat ada Sami juga ada Sami. Sami juga ada. Sami belum bisa bergabung, Ini Mas. nggak ada, Oh, Mak. Sami nggak bisa bergabung ya. Sami memiliki suara yang luar biasa. Ya, Mama percaya nanti di waktu yang akan datang Tuhan pertemukan kita kembali atau di Surabaya atau di Jakarta atau di tempat lain. Tuhan memberkati semua. God bless you all. Amin. Makasih Mama. Nanti Mama jam 5 harus sudah off karena Mama akan ada Zoom rapat ya jam 5. Tuhan Ya, memberkati. Mama, terima kasih. Tuhan berkati. Amin, terima kasih Ma untuk arahan dan nasihatnya untuk kami semua. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati Mama dalam tugas dan pekerjaannya. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak atau Ibu Margi Amelia. Kepada Bapak atau Ibu Margi, saya... Halo. Selamat sore. Sore. Shalom. Halo. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan renungan ke Stevi. Sebenarnya agak bingung juga mau bawa renungan apa kan. Tapi puji Tuhan saya dapat satu renungan yang judulnya adalah Allah yang disibukkan. Nanti bisa tolong saya ya untuk baca ayat firman Tuhan. Ya, Mel. Untuk kita semua pada sore hari ini. Oke, sebentar. Boleh bacain Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1 saja. Iya, ayat 1 saja. Ayat 1 dulu. Lukas 18 ayat 1. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Nah, itu ya. Yesus bilang apa? Kita harus selalu berdoa dengan tidak pernah jemu-jemu. Sebenarnya kesaksian tadi sudah mewakili firman Tuhan kita pada sore ini. Dibilang di sini salah satu orang paling bijaksana yang pernah hidup di dunia ini, ya kita tahu Raja Salomo pernah
menyatakan jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Apa yang dikatakan Raja selama ini memang adalah nasihat yang benar. Bayangkan kalau ada orang yang selalu datang ke rumah kita setiap hari dan setiap waktu, kemudian bukan hanya datang tetapi meminta ini dan meminta itu dan membuat kita sibuk, dan hal ini terjadi setiap hari. Sedangkan kita juga memiliki tanggung jawab dan pekerjaan sehari-hari yang harus diselesaikan. Memang kita mungkin akan bosan dengan orang itu. Kita mungkin tidak mau dibuat sibuk oleh orang lain sehingga aktivitas kita setiap hari terganggu. Atau sebaliknya, bila kita melakukan hal yang sama, orang lain juga akan merasa bosan dan disibukkan karena kita. Tetapi berbeda dengan Tuhan kita. Allah kita mau dibuat sibuk. Ia mau disibukkan oleh doa-doa dan permohonan kita setiap hari. Allah kita senang jikalau kita datang kepadanya setiap hari dan setiap waktu. Benarkah demikian? Mana buktinya Allah mau disibukkan oleh doa dan permohonan kita setiap hari? Buktinya kita bisa lihat dalam dari kita perumpamaan dan pernyataan Yesus di dalam Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 7. Mungkin Kak Edwin boleh bacakan. Baik, saya akan membacakan Lukas 18 ayat 1 sampai 7. Betul ya, Margi ya? Iya. Iya. Oke, Lukas 18 ayat 1 sampai 7. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Amin. Di sini Yesus memberikan suatu perbandingan yang sangat kontras antara hakim yang lalim dengan Allah kita. Hakim yang lalim akhirnya mau menolong janda itu. Apalagi Allah kita yang penuh kasih dan anugerah. Amin. Amin.
kuncinya di sini adalah sudah berapa banyak sabar dan sudah seberapa tekun kita datang mencari dan memohon kepada Tuhan. Sang janda yang tertekan dengan masalah kehidupannya memutuskan untuk selalu datang kepada hakim alim itu. Ia tidak pernah berhenti datang. Ia tidak putus asa ketika ditolak. Ia tidak pernah putus asa. Ia datang setiap hari dan setiap waktu. Ia tetap datang dengan permohonan yang sama. Ia tidak mempedulikan apa kata orang. Ia mengabaikan sama Allah. Ia sabar dan tekun sampai permohonannya akhirnya terkabul. Hakim yang alim ini akhirnya mau menolong janda yang tekun itu. Apalagi Allah kita yang penuh kasih dan anugerah. Ia pasti menolong kita. Amin. 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 Allah kita tidak akan pernah merasa disusahkan atau merasa bosan apabila kita selalu datang dan memohon pertolongannya. Allah tidak akan marah. Sebaliknya, Allah akan sangat senang dan bahagia bila ia disibukkan dengan doa permohonan kita. Allah akan sangat senang dengan menunggu kita setiap hari untuk datang kepadanya, datang ke dalam rumahnya, masuk ke dalam hadiratnya setiap hari dan setiap waktu. Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mungkin ada yang bisa bacakan? Matius 7 ayat 7 sampai 11. Carilah, maka kau akan dapatkan. Maaf tadi aku balas chat. Maaf. Ini tadi berapa ayatnya? Margi, maaf. Matius 7. Matius 7 Ya. ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya ketika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Amin. Nabi Yesaya mengatakan, hai kamu yang mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal dan minta Tuhan dengan permohonan. Hai kamu yang harus mengingat Tuhan mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah kamu biarkan dia tinggal tenang sampai ia meninggalkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Yesaya 62 ayat
6 dan 7. Saya ambil dari ini komentar dari buku inspirasi, dibilang kita tidak cukup berkemauan untuk menyusahkan Tuhan dengan permohonan kita dan meminta pemberian Roh Suci. Tuhan menginginkan kita menyibukkan Dia. Dalam hal ini, Ia inginkan kita mendesakkan permohonan kita ke tahtanya. Ada lagi tulisan inspirasi Bapak, dibilang Bapak kita yang di surga menanti untuk mencurahkan kepada kita segala berkat-Nya. Hak kita lah merebut sebanyak-banyaknya dari pancaran kasih yang tiada batasnya itu. Anehnya, kita berdoa terlalu sedikit. Allah bersedia dan mau mendengar doa yang tulus dari anak-anak Allah yang rendah hati. Namun dari antara kita masih banyak juga yang enggan menyatakan keperluan kita kepada Allah. Jadi di sini dia bilang kita jangan bosan-bosan untuk berdoa. Apa yang kita perlu kita doakan, apa yang kita datang sendiri ke Tuhan. Kita datang sendiri kepada Tuhan dan kita minta semuanya itu ke Tuhan. Doanya walaupun singkat, walaupun hanya beberapa menit, kita harus sempatkan untuk berdoa. Marilah kita datang kepada Tuhan setiap hari. Marilah kita selalu berdoa kepadanya setiap hari dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Bisa langsung ditutup dalam doa. Amin. Boleh kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Jadi untuk berbakti kepadamu di sore hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kesaksian yang begitu indah Tuhan. Biarlah kesaksian yang kami dengarkan, firman Tuhan yang kami dengarkan, boleh menguatkan iman kami dan boleh selalu membawa kami para disabilitas ini untuk selalu dekat dengan-Mu ya Tuhan. Tuhan, supaya kami di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan, segala pergumulan kami, segala apa yang kami rencanakan, berilah Tuhan ikut tangan agar supaya apapun yang kami rencanakan itu berhasil. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab kami. Mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Margi yang telah membawakan kita dalam renungan firman Tuhan sore ini. Kiranya apa yang telah kita dengar dan telah kita renungkan bersama-sama dapat menjadi rema dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bang Edwin. Mungkin teman-teman yang ada pokok doa boleh langsung disampaikan melalui Zoom ini atau bisa lewat chat juga ya.
Ya kalau dari saya, Bang Edwin, mohon dukungan doanya untuk kesehatan atau pemulihan dari papa angkat saya. Kiranya dia dapat segera pulih dan dapat beraktivitas lagi seperti biasa. Lalu kemudian yang kedua, untuk mohon dukungan doanya untuk untuk keluarga aku, kiranya mereka selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Lalu kemudian mohon dukungan doa juga untuk rencana aku untuk memperoleh pekerjaan tetap, kiranya dapat segera Tuhan tunjukkan jalan bagi aku dan rencana buat kuliah juga dapat tercapai. Lalu kemudian untuk pasangan aku, jadi tangannya itu gini ya Bang, kayak katanya keseleo tapi pas dipijat nih nggak sembuh-sembuh. Nah, mohon doain kiranya dia boleh sembuh dan juga supaya dia bisa dapat beraktivitas lagi dengan baik, karena dia juga baru mulai merintis. Dia juga tunanetra, dia totally blind. Dia juga sekarang baru merintis untuk membuka klinik pijat refleksi. Mudah-mudahan dapat diperlancar sama Tuhan dan semua yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Kemudian rencana kami untuk menikah juga kiranya dapat berjalan dengan baik dan orang tua kami juga dapat merestui semuanya dari pihak keluarga ataupun pihak keluarga aku ataupun dia. Terus semua proses kiranya dipermudah dan segala sesuatu yang belum terlengkapi dapat segera kami lengkapi. Lalu kemudian untuk kesehatan kita semua dan yang paling penting keluarga dari pasangan aku juga selalu diberikan kesehatan serta kerukunan selalu. Makasih Bang Edwin. Sama-sama. Udah aku catat kok. Ya, ada siapa lagi yang ini doakan? Saya persilakan. Putri. Ada. Biasa Kak, untuk saya yang jadi penanggung jawab Open PO. Oke. Apalagi? Ada lagi? Untuk sepupu saya yang lagi ada masalah sama bahkan beliau juga klinik hutang gitu. Nama sepupu saya Wayan Krishna. Siapa namanya? Wayan Krishna? Iya. Oke. Dia lagi ada masalah dengan suaminya, plus dia juga sedang kelilit hutang. Oke. Suaminya juga saya dengan akhir ini dia nganggur, nggak ada kerjaan, makanya kemungkinan itu yang jadi masalah dalam rumah tangganya akhirnya bertengkar terus. Itu sih dari curhat sepupu saya yang saya dengar. Oke. Itu ada Kak. Oke. Ada lagi? Kak Edwin, Risma. ini Risma ya. Doakan yang pertama kami keluarga bisa bisa dikuatkan oleh Tuhan. Mama, suaranya Kak Risma ini nggak kedengeran apa? Kedengeran ya? Ada sekarang mengungnya. Begitu. Ah, ini jelas nih. Kak. Berapa hilang lagi? Maaf. Stevi tolong bantu Steph ya, kalau kamu dengar Steph. Oke, Kak Risma silakan. Pokok doanya apa? Di sini juga putus-putus. Mungkin bisa chat aja Kak Risma. Halo, ya. Kak Risma. Oke, lainnya dulu mungkin misalnya Kak Risma bisa masuk lagi, bisa disampaikan. Ada lagi yang bisa didoakan? Kak Reni? Bro Frankie? Halo, Bro. Bang Edwin. Yes, Kak Risma, silakan. Kedengar ya? Dengar. Iya,
Saya mau didoakan yang pertama kan waktu minggu lalu ya, tuh tanggal berapa itu, hari Sabtu, adik saya kan meninggal. Jadi mohon didoakan. Kemarin kita sudah bikin ibadah penghiburan di rumah saudara saya, saudara dari mama saya. Tolong doakan supaya nanti kalau misalnya saudara dari papa saya bisa mengadakan ibadah penghiburan, ya hati kita boleh dikuatkan karena banyak hal yang memang kami alami yang mungkin membuat saudara tuh jadi kayaknya kurang begitu peduli sama kami gitu. Doakan supaya mereka bisa peduli sama kami, dalam arti bukan peduli dalam arti bukan apa-apa ya. Terkadang kan kalau di keluarga itu kan mereka sering menyalahkannya. Ketika ada kedukaan begini, kalian hubungin kami ketika dalam keadaan apapun kalian tidak menghubungi kami. Nah itu tolonglah doakan jangan ada kata-kata seperti itu, karena kita kan membutuhkan saudara dan kita kan membutuhkan saudara, dan juga kita pada posisi saat ini kan kita belum bisa apa yang memberikan terbaik untuk mereka gitu. Terus ya doakan supaya rumah tangga saya tetap ada damai sejahtera dan juga ada kasih Tuhan di dalam rumah tangga kami. Lalu doakan, terlalu banyak ya, maaf ya Kak Edwin ya. Nggak apa-apa Kak. Doakan untuk anak saya sedang ujian dan juga masa tumbuh dan kembangnya supaya bisa jadi anak yang takut akan Tuhan. Anakku namanya Tristan. Sama Tristan. Ya Tristan. Dia kan kelas 6 SD, jadi sedang menghadapi ujian. Oke. Itu lalu doakan supaya hubungan di antara saudara, kan kami sudah tinggal 3, saya, kakak saya dan adik saya bisa rukun-rukun aja gitu. Oke. Doakan itu Kak. Tapi mohon maaf ya Kak kalau rombongan dan terlalu banyak. Nggak apa-apa. Iya Kak. Terima kasih. Tinggal sama saudara adik ya sekarang? Iya, tinggal sama adik saya dan kakak saya. Oke. Sementara ini di sini gitu. Terima kasih Kak Edwin. Sama-sama. Oke, ada lagi? Shalom Bang Edwin. Halo brother. Gimana kabar? Roni sudah sembuh ya? Sudah, puji Tuhan sama. Yes. Gimana Roni? Titip doa. Titip doa bro. Semalam kan saya baru sampai dari Batam ke Jakarta dan kondisi sehat-sehat. Doanya keponakan saya kan sudah lahir, jadi semoga dia menjadi tumbuh anak yang kuat, takut akan Tuhan, dan dapat menjadi kebanggaan dalam keluarga gitu ya. Oke. Baru yang kedua, orang tua diberikan kesehatan dan tetap berbahagia gitu ya, melihat anak-anaknya selalu tumbuh berprestasi dan khususnya berkarya dalam Tuhan gitu. Baru buat saya yang ada di Jakarta ini, khususnya di Tangerang, selalu diberikan Tuhan kekuatan untuk melalui semua apa yang ada di kegiatan sehari-hari di sini, begitu Bang Edwin. Oke. Buat semua anggota CDC yang selalu semangat untuk berkarya, semoga Tuhan akan memampukan. Siap. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang ini didoakan? Steffi? Ya, aku bro. Minta tolong didoakan proses penjualan rumah keluarga yang di Triorejo Gresik. Semoga pengurusan surat-suratnya lancar semua. Rumah di mana bro? Triorejo? Triorejo Gresik ya. Oh ya. Rumah keluarga ya. Ada tambahan Kak Edwin? Yes. Mohon Sebentar dulu ya, sebentar. Tunggu dulu. Steffi ada lagi? Sudah itu aja bro. Oke, Putri silakan tambahannya apa? Mohon dukungan doa supaya buku-buku saya yang sudah ada di CDC itu laku, yang kisah Padang Peliman
sama walang kiki yang kita haya circle sama baju-bajunya tuh yang kan udah saya kirim ke CGC supaya semuanya itu laku. Oke. Oke, Putri. Ada lagi? Maaf Kak, Frankie? rombongan Kak, maaf lagi tambahan aku juga. Nggak apa-apa. Ada lagi, Kak Karisma? Doakan Apa saya, lagi? kami semua mau menjual rumah keluarga kami supaya lakulah gitu, supaya prosesnya bisa terlancarkan, itu aja. Oke, tunggu. Oke. Terima kasih Kak. Oke. Sama-sama. Oke, ada lagi? Makasih Kak. Sama-sama. Mungkin Bu Nani Frankie. atau Bang Desta atau Bro Bang Frankie. Jesta, Bu Ivana, Bu Nani. Doakan supaya apa Ya. nanti kita bisa ibadah tatap muka Petki sama CDC. Oke. Ya. Biar bisa berjalan dengan lancar ya. Iya, Ya. amin. Tuhan bisa campur tangan. Ya. Iya, amin. Saya juga kepingin itu, Bang Jefta. Ya. Sudah dalam rencana nanti ya, program. Iya. Ya. Oke, ada lagi Pak Asmuri ya? Ini Bu Nani Edi ini bukan ya? Bu Nani ya, itu Bu Nani. Iya. Bu Nani yang ini. Oke, Bu Ivana, Eka Eka bisa Eka. Frankie. Wah, ini nanti lah doanya jadi rekor nih, Kak Edwin. Namanya doa syafaat itu enggak apa-apa, Bro. Enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Doanya nanti jadi satu buku ini nanti doanya. Tuhan dengar semua, dicatat semua nanti, dikabulin. Siap. Matius 7 ayat 7, doa pengabulan doa, pengabulan doa. Amin. Kita lama kalau diberi. Yang tadi Injilnya kan firmannya. Iya, Bro. Doa lama enggak apa-apa. Selamat sore. Iya. Bu Bu Nani. Bu Nani, iya Bu, silakan Bu. Ya, minta tolong didoakan lagi sakit gigi aja nih. Sakit gigi Bu sekarang. Oh. Itu Ikannya banyak minum es ini Bu Nani ya. Makan rawon paling. Kemarin makan rawonnya banyak itu kemarin. Ya, sama minum es ini. Makan sate. Doakan juga Makan sate lilit. supaya Banyak makan ayam betutu. Makan banyak ayam betutu. Sama sate lilit. doakan supaya PD Bukit Sion juga bisa tatap muka kembali. Amin. Persekutuan Doa Bukit Sion ya Bu ya. Iya, Persekutuan Doa Bukit Sion. Oke. Baik Bu. Oke. Baik. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ada lagi? Ya kiranya ini siapa Kak Edwin? Yes, sir. Ini kan pandeminya sudah mulai mereda ya supaya kondisinya tetap kondusif dan ya kehidupannya bisa kembali normal seperti semula gitu ya. Ya. Amin. Saya berdoa untuk untuk Indonesia aja biar kondisinya lebih kondusif gitu ya. Amin. Untuk Bali jangan lupa. Bali. Ya, Bali. Ya. Untuk Bali dan sekitarnya, Denpasar dan sekitarnya ya. Ya. Ada lagi? Saya tinggal di Biaung, Denpasar Timur. Oke. Timur, ya. Ya, ada lagi? Atau bisa saya mulai doanya? Saya Mas Edwin. Halo. Yes, Kak Reni. Yes, Pak, supaya sehat selalu dan mohon doanya. Saya dengar di Jakarta lagi naik COVID. Iya. Mudah-mudahan itu tidak benar. Iya. Iya, itu aja ya. Terima kasih. Itu Kak, anak-anak yang terkena hepatitis tuh
takut Iya, sekarang ya. ada mau wabah tuh, Iya, iya, iya. hepatitis. Heeh. Itu aja. Oke. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Oke. Ada lagi? Baik. Kalau Harusnya gitu cukup saya ya, minta Kak Edwin. doa syafaatnya. Saya minta izin untuk matikan kamera. Mari kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Shalom, selamat sore Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah kami Roh Kudus, ampuni dosa kejahatan saya, Dinding Wantoro, dan seluruh peserta persekutuan doa CDC Yayasan Lokasi Tuhan Yesus yang saat ini bersama-sama kami telah menyelesaikan dari awal dan pertengahan dan memasuki saat ini doa syafaat Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami semua. Bapak, pada sore hari ini kami membawa pokok-pokok doa yang amat sangat penting Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Saya memohon dengan segala kerendahan hati, Tuhan Yesus sungguh mendengar doa, pokok-pokok doa kami ini, dan berkarya memberikan jalan keluar Tuhan Yesus. Ikut serta. Yang pertama kami membawa saudara kami Asnat Tuhan, yang saat ini memohon adanya pemulihan untuk papa angkatnya, supaya dapat beraktivitas dan pulih seperti sedia kala. Kami tidak tahu Tuhan permasalahan kesehatan apa yang sedang terjadi. Kiranya Tuhan Yesus berilah kesembuhan untuk papa angkat Asnat, dan juga berikanlah kesehatan senantiasa untuk semua keluarga besar Asnat, baik yang di Nusa Tenggara maupun yang di Jawa Tuhan Yesus. Senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Selain itu, saat ini Asnat juga memiliki kerinduan Tuhan untuk memperoleh pekerjaan tetap. Tuhan Yesus tolong bukakan jalan untuk saudara kami Asnat ini, agar Tuhan Yesus berkenan memberikan pekerjaan, sehingga bisa digunakan untuk kesejahteraan Asnat dan juga keluarganya, beserta pasangan. Dan apabila memang ada jalan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus juga pertemukan dengan pihak yang memberikan Asnat beasiswa Tuhan, atau mungkin jalan untuk Asnat bisa kuliah sambil bekerja Tuhan. Iyalah Bapak, kami juga membawa pokok doa Asnat yang saat ini pasangan sedang sakit tangannya akibat keseleo, namun saat ini masih belum sembuh Tuhan. Saya mohon sama seperti Tuhan Yesus menyembuhkan papa saya, yang saat ini juga sudah mulai membaik keadaannya setelah kecetit punggungnya. Tuhan Yesus juga menyembuhkan pasangan Asnat Tuhan, agar kiranya sakit keseleonya bisa sembuh dan bisa beraktivitas. Saat ini juga saudara kami ini, pasangannya Asnat, saudara, Tuhan Yesus sedang merintis usaha sebagai pemijat refleksi. Tuhan Yesus buka jalan, Tuhan Yesus pertemukan dengan para pelanggan baru, dan Tuhan Yesus memberkati usaha pasangan dari Asnat ini agar bisa mencukupi dirinya dan juga keluarganya Tuhan Yesus. Selain itu, kami juga membawa rencana Asnat dan pasangan yang akan menikah di tahun depan. Ialah Bapak, kami tidak tahu kekurangan apa yang belum lengkap. Saat ini sedang jadi pergumulan Asnat dan juga pasangan. Hanya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mencukupkan, sehingga bisa mengadakan resepsi pernikahan apabila Tuhan kehendaki. Tak lupa kami juga memohon untuk Tuhan Yesus memberkati Asnat dan juga pasangan, roh kedewasaan, saling mengerti satu sama lain Tuhan Yesus, sehingga semakin siap untuk memasuki jenjang pernikahan. Ya Allah Bapa, tolonglah. Saya juga membawa pokok doa Asnat untuk kesehatan keluarganya. Berkatilah Tuhan Yesus dan pasangannya, seluruh keluarga besarnya Tuhan Yesus berkati, berikan kesehatan. Selain itu saya juga membawa pokok doa untuk saudara kami Putri, sebagai penanggung jawab PO di percetakan Tuhan Yesus. Suatu pekerjaan yang sangat krusial karena harus menyetar data. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus beri roh hikmat, ketelitian untuk saudara Putri sehingga tidak salah memasukkan data para pemesan. Hingga juga untuk buku dan kaos yang telah dibuat oleh Putri yang diberikan kepada kami, CDC, Tuhan Yesus berikan jalan, pertemukan pada para orang-orang yang Tuhan Yesus bukan hatinya agar berkenan membeli produk dari Putri, yaitu buku maupun kaos. Tuhan Yesus tolonglah
Dan kami juga membawa Tuhan, pokok doa yang paling penting untuk sepupu putri yang bernama Wayan Krishna yang saat ini sedang terlilit hutang dan mengalami permasalahan keluarga karena suaminya belum memiliki pekerjaan. Tuhan, tolong berikan jalan Tuhan, agar kiranya agar kiranya suami dari sepupu putri ini bisa mendapatkan pekerjaan. Kiranya juga ada pemulihan keluarga, hubungan keluarga suami istri Tuhan Yesus. Kita bisa rukun, dan kiranya Tuhan Yesus bisa membantu sepupu putri ini agar bisa lepas dari jeratan hutang. Tuhan Yesus memberikan pekerjaan juga pada sepupu maupun jalan keluar untuk sepupu putri ini. Dia bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik Tuhan Yesus. Kami juga membawa doa untuk Kak Risma yang minggu lalu sedang mengalami kedukaan Tuhan. Saat ini saudara dari ayah Kak Risma sedang persiapan untuk ibadah penghiburan. Ialah Bapa, tolong adakan pemulihan hubungan keluarga. Kiranya kerukunan bisa terjalin kembali. Kuasa Tuhan Yesus turun, bekerja, mendamaikan, memberikan kelembutan hati untuk setiap saudara masing-masing individu dari keluarga Kak Risma. Roh Kudus menguasai hati pikiran mereka agar saat terjadi pertemuan hanya ada damai sejahtera Tuhan. Selain itu dalam rumah tangga Kak Risma dan suami kiranya ada pemulihan. Dan saya berdoa Tuhan, tumbuhkanlah cinta kasih mula-mula. Tumbuh dalam hati dan pikiran Kak Risma dan Bapak Herlianto. Dan diberikan pernikahan mereka dapat dipulihkan menjadi pernikahan dan keluarga yang bahagia, lestari, dan ikut serta dalam karya tangan Tuhan Yesus di dunia. Jadi saluran berkat untuk keluarga. Dan juga untuk anak Kak Risma yang bernama Tristan yang sedang mengalami ujian, dan terus berkati, berikan roh hikmat, berikanlah kemampuan, berikanlah keinginan untuk belajar Tuhan Yesus, sehingga bisa dapat mengerjakan tugas dengan baik. Selain itu Kak Risma juga saat ini sedang berkumpul dalam satu rumah bersama dengan saudaranya, adik dan kakak. Tuhan Yesus berikan kerukunan, berilah perkenanan, Tuhan Yesus turun dalam hati dan pikiran saudara Kak Risma sehingga bisa terbina suatu jalinan keluarga yang baik dan rukun Tuhan Yesus. Tolonglah ya Allah Bapa, dan kami juga memohon Kak Risma yang saat ini sedang memiliki keinginan untuk menjual rumah keluarga. Bapa, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus pertemukan dengan orang yang ingin membeli dengan harga yang baik Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkati proses dari awal sampai menjual rumah, pengurusan biaya balik nama maupun perizinannya, Tuhan Yesus berikan kelancaran Tuhan. Tolong ya Allah Bapa. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Berkenan Tuhan Yesus turut campur mengenai keluarga Kak Risma ini. Pulihkanlah ya Allah Bapa. Saya memohon dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu saya juga berdoa untuk saudara kami Roni yang baru saya berbahagia karena baru mendapatkan keponakan. Ya Allah Bapa, berikanlah perkenanan Tuhan Yesus agar anak ini menjadi anak yang sehat, jadi kebanggaan orang tua, dan Tuhan Yesus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu juga kami juga berdoa untuk orang tua dari Roni, berikanlah kesehatan Tuhan Yesus, dapat bersyukur dan melihat betapa karya Tuhan Yesus berkarya secara nyata dalam kehidupan anak-anaknya, berikan kebanggaan untuk keluarga. Secara khusus kami juga mendoakan untuk Roni yang saat ini sedang kuliah di Tangerang. Kami juga membawa kegiatan sehari-hari dalam pergaulannya. Dijauhkanlah dari orang-orang yang ingin memberikan kejahatan, memberikan hal yang buruk pada Roni. Tolonglah Tuhan Yesus. Kami juga membawa pokok doa kami, berikanlah kesehatan untuk semua anggota CDC maupun PETKI, Jemaat Lemah Putro, dan juga Persekutuan Doa Bukit Sion. Berikanlah kesehatan Tuhan Yesus. Jauhkanlah dari COVID. Tuhan Yesus sertai kami. Selain itu, kami juga membawa pokok doa untuk ketua kami, Stevi. Kiranya Tuhan Yesus turut berkarya dalam penjualan rumah, keluarga di Jorojo dapat berjalan dengan lancar, Tuhan. Dan kami semua
Mohon di dalam nama Tuhan Yesus, ya Allah Bapa, berikanlah kesehatan, pemulihan kesehatan fisik untuk Stevi. Sensor motoriknya berjalan dengan baik, pulih Tuhan Yesus. Kami mohon ya Allah Bapa, dengan segala kerendahan hati saya meminta belas kasih Tuhan, agar kiranya Tuhan Yesus memberikan buah pelayanan kepada Stevi, agar semakin hari semakin sehat. Tuhan berikan roh yang nyala-nyala dalam melayani para difabel dan juga dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Kami juga mohon pada Tuhan Yesus juga memberkati saudara Stevi, Daniel, yang dalam kehidupannya juga banyak memberikan kontribusi yang besar. Berikanlah kesehatan senantiasa Tuhan Yesus, karena Daniel juga harus merawat Stevi dan juga Om Hengki. Tuhan, berikanlah pada Om Hengki juga kesehatan, panjang umur, jauhkanlah dari segala macam sakit penyakit ya Allah Bapa. Saya juga berdoa untuk Bang Jefta. Saya bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus mempertemukan saya dengan Bapak Jefta yang memberkati saya melalui kesaksiannya, melalui ketegaran hatinya dalam menjalani kehidupannya. Saya bersyukur Tuhan bisa bertemu dengan Bapak Jefta. Yang Tuhan memberkati Bapak Jefta dalam pekerjaannya lebih dan lebih lagi, agar kiranya Bapak Jefta juga menjadi berkat untuk keluarga dan juga sesama. Saya juga berdoa kiranya Tuhan Yesus mempersatukan kami dalam satu tempat secara onsite Tuhan Yesus, ibadah antara PETI dan juga CDC Tuhan Yesus dapat terrealisasi. Lalu Pak, kami juga berdoa untuk Bu Nani yang saat ini sedang sakit gigi Tuhan Yesus berkati agar bisa sembuh. Dan juga persekutuan doa Bukit Sion dapat beribadah secara tatap muka kembali. Yalah Bapak, kami juga membawa setiap anggota dari persekutuan doa Bukit Sion, berikanlah kesehatan dan juga ekonominya Tuhan Yesus, berikan berkat tercurah dari surga. Agar kiranya persekutuan doa Bukit Sion juga menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terakhir kami juga berdoa untuk saudara kami Eka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga dalam pelayanannya, dalam rencananya. Apabila memang Tuhan menghendaki, kiranya Bro Eka ini bisa menjadi berkat juga Tuhan Yesus, berikan jalan bisa kuliah S2 di Australia. Kami menyerahkan setiap rencana jalan hidup saudara kami Eka ini, Tuhan berikan talenta luar biasa agar kiranya melalui Eka nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga tolong Tuhan Yesus, kami mendoakan negara kami terkasih ini, tercinta yang Tuhan berikan kepada kami Indonesia. Kiranya suasana tetap kondusif, jauhkanlah dari bom, mengingat saat ini sedang persiapan untuk politik 2024 Tuhan. Dan janganlah kiranya tumbuh lagi COVID Tuhan Yesus. Mengingat di Jakarta saat ini juga mulai tumbuh COVID. Kasusnya mulai naik Tuhan, tolonglah. Kami juga berdoa untuk kondisi Kak Reni, berikanlah kesehatan dan juga bukunya kiranya bisa lancar, bisa terbit Yesus dengan mudah tanpa dipersulit oleh editornya. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami juga menghadapi wabah hepatitis akut. Tuhan, kami juga merasa khawatir mengingat saya mempunyai anak kecil yang berusia 5 tahun Tuhan. Dan juga para orang tua yang lain. Tuhan, jauhkanlah kami semua dari penyakit hepatitis akut Tuhan Yesus, anak-anak kami yang terkasih ini. Di dalam nama Tuhan Yesus tutup bungkus anak-anak kami terkasih ini. Yalah Bapa, doa yang sangat jauh-jauh dari sempurna ini akan diteruskan oleh sahabat saya, Stevi David Jonathan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi permohonan segala doa kami. Yang tidak jemu-jemu kami panjatkan hanya kepada Engkau. Terima kasih untuk seluruh jalannya ibadah, di mana Engkau telah memimpin kami. Sejak awal kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mendengarkan banyak kesaksian yang memberkati. Demikian juga dengan firman-Mu yang memberikan keteguhan bagi kami. Bagaimana kami harus dengan sungguh-sungguh, tidak jemu-jemu berdoa. Kami mau menyibukkan Engkau dengan setiap doa-doa kami. Dan kami pun mau Tuhan disibukkan
untuk kami boleh melayani sesama kami, untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Sekarang saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami akan menutup ibadah ini, dan kami percaya kami semua sudah diberkati dengan berkat ilahi yang kekal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, berkat kasih yang kekal, berkat keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga penyertaan di dalam Roh Kudus-Nya yang menyertai kita sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Kami menutup doa ini dan kami percaya kami semua akan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Puji Tuhan. Amin. Amin.